Wah, kalau waktu SMA pelajaran yang paling favorit itu pertama matematika, kedua fisika, ketiga kimia. Wah, hitungan semua ya. Namaku Melisa Nurfadani, biasanya dipanggil Melisa. Kalau kesibukan sekarang itu, aku sekarang sedang menjadi asisten ketua yayasan dari Indonesia Mengajar. Jadi Indonesia Mengajar itu adalah organisasi yang bergerak di bidang pendidikan, yang mana programnya itu mengirimkan guru-guru berkualitas ke daerah-daerah pelosok. Jadi sebelum aku jadi asisten ketua yayasan, sebelumnya aku menjadi pengajar muda angkatan 19 di Kepulauan Yapen, Papua. Pengalamanku jadi pengajar muda itu banyak banget gitu. Dari kan kalau di sana kami itu mengajar anak-anak SD ya, mengajar anak-anak sekolah namanya di SD Impress Boy. Kalau kebetulan kemarin itu aku sebagai wali kelas 4 dan kelas 5. Pernah, jadi waktu ngajar anak-anak sekolah ya, itu melihat bagaimana mereka nggak terlalu nggak terlalu memikirkan apa yang akan dilakukan selanjutnya. Itu jadi kayak mikirin, aduh aku kangen ya gitu kan masa-masa sekolah gitu, SD, SMP, SMA, apalagi masa-masa ketika SMA itu masa-masa yang bener-bener aku kangenin banget. Itu adalah momen ketika aku study tour. Itu benar-benar momen yang benar-benar pengen aku ulang. Kenapa? Karena itu memang kalau ketika kita study tour itu kan kita pergi ke daerah baru ya, ke tempat baru, terus belajar hal baru, terus pergi sama teman-teman, terus tidur bareng, makan bareng. Jadi dalam 24 jam itu bareng-bareng itu yang benar-benar aku kangenin banget sih. Wah, kalau waktu SMA pelajaran yang paling favorit itu pertama matematika, kedua fisika, ketiga kimia. Wah, hitungan semua ya. Agak berat ya Kak ya? Iya, nggak tahu tuh, aku dari dulu tuh emang hobi banget hitung-hitungan. Kalau misalnya kayak hafalan, pokoknya yang berhubungan dengan tulisan tuh kurang. Ada, itu guru matematika sama guru fisika. Kalau guru matematika itu beliau namanya Ibu Sri, sekarang sudah jadi almarhum. Dan yang kedua itu Pangadiman, guru fisika. Kalau guru matematika ini beliau orangnya ramah, baik, terus dari cara mengajarnya itu runut, bikin aku paham. Terus beliau juga mendukung sekali dengan kegemaran aku dengan hitung-hitungan. Jadi kalau dulu kan pas SMA itu kan kita suka dikasih soal-soal gitu ya, soal matematika, dan aku tuh suka bikin rumusku sendiri. Jadi rumus 1 itu cara sesuai dengan guru, rumus 2 itu ya caraku, terus ya cara-caraku lah gitu, rumus 2, rumus 3 gitu. Nah beliau nih dukung banget nih gitu kan, dukung banget apa yang aku suka, terus dinilai, Melisa yang ini benar, terus yang ini salah begitu. Kalau yang Pangadiman ini, kenapa aku kagum ya sama beliau? Karena sebelumnya tuh aku nilai fisika tuh jelek banget. Jadi ada satu momen pas kelas 2, ulangan harian 1, semester 1, itu aku dapat nilai paling bagus. Nah, beliau tuh tiba-tiba di sana jadi kayak melihat aku gitu. Bilang, oh, jadi karena aku dapat nilai yang paling bagus, yang lainnya pada remedial ya. Jadi dia setiap misalnya pelajaran apa-apa tuh pasti bilang kayak gini. Sudah menjelaskan gitu kan, terus abis itu langsung panggil namaku. Ya begitu kan Melisa. Terus kalau bertanya, iya Melisa jawabannya apa? Aku yang nggak tahu apa-apa, yang suka ngobrol gitu kan sama teman di kelas. Jadi waduh, jadi mau nggak mau jadi mesti belajar fisika. Jadi karena beliau aku jadi bisa fisika. Untuk Pangadiman, saya mengucapkan terima kasih banget Bapak, karena atas perhatian Bapak saya bisa nih melalui pelajaran yang menurut saya itu dulu itu sulit banget gitu untuk saya taklukkan. Tapi karena Bapak saya bisa. Terus
terima kasih atas perhatian Bapak selama ini, selalu menanyakan saya sampai saya lulus kuliah, sampai saya lulus SMA. Terima kasih sekali Bapak. Kalau Pangadiman iya menjadi sosok inspiratif juga, terus untuk Bu Sri juga. Jadi kayak, jadi saya mengambil bagaimana itu cara kayak sabar dalam menghadapi anak-anak, apalagi kan kalau misalnya di daerah pelosok ya, kalau untuk menghitung itu memang masih banyak yang belum bisa. Jadi saya mengambil teladannya beliau itu dengan bagaimana cara sabar mengajar, terus bagaimana kayak mencara support siswa, ayo kamu tuh pasti bisa, terus kayak kasih teknik-teknik biar kita hafal dan paham gitu dalam berhitung. Pelajaran hidup yang pertama sih sabar sih, karena itu memang benar-benar kita butuhkan ketika kita menghadapi anak-anak. Sabar dan berusaha. Kak, kalau misalnya sekarang ada Pangadiman di sini, kakak mau ngomong apa kak? Kalau ada Pangadiman di sini, aku akan mungkin pertama aku tanya kabar. Bagaimana Bapak kabarnya? Terus sehat, semoga sehat selalu ya Pak gitu. Terus aku bilang, Pak, saya kemarin menjadi pengajar muda nih Pak. Terus saya merasakan bagaimana susahnya mengajar anak-anak begitu. Terus saya merasakan bagaimana susahnya Bapak dulu ngajarin kami. Terus saya berterima kasih sekali karena Bapak itu sabar banget menghadapi kami. Terus juga perhatian juga terutama ke saya. Jadi saya tuh bisa nih Pak, bisa memberikan semangat saya ketika saya bersekolah dulu. Bapak. Cantik. Aduh Bapak. Oh Bapak. Aduh, gimana lu sayang? Sehat. Bapak saya mau nangis. Alhamdulillah. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Gimana? Sukses? Alhamdulillah Pak. Saya nggak- Oh iya. Oh iya. Aduh, ayo. saya nggak nyangka Bapak di sini. Ah. Aduh. Oke, mungkin Bapak kebetulan ada Melisa Pak di sini. Iya. Ada yang ingin disampaikan gak nih Pak? Kebetulan Melisa sudah menjadi pengajar muda, Oh. sudah pernah menjadi guru juga Pak. Alhamdulillah, Dan puji terinspirasi dari sosok syukur. Bapak katanya. Mungkin ada yang ingin Bapak sampaikan, silakan Pak. Ya, puji syukur alhamdulillah Melisa sudah jadi pengajar muda. Ya, mudah-mudahan dalam memberikan pengajaran dan pendidikan diberikan dengan ikhlas, diberikan dengan rasa ikhlas dulu. Yang pertama ikhlas ya, kemudian penuh rasa tanggung jawab, jadi apa yang dibebankan sesuai kemampuan kita untuk mendidik anak-anak muda, anak-anak calon pemilik bangsa kita ini supaya tetap semangat untuk menuntut ilmu meskipun pada saat ini baru kondisi yang seperti ini ya, meskipun saat ini kondisi seperti ini. Nanti dalam kondisi normal tetap semangat dan tetap harus memperhatikan. Dan untuk mengajar jangan dibeda-bedakan untuk mengajar ya. Jadi pemberian ilmu itu harus diberikan sama, karena anggap pada saat mengajar itu adalah homogen. Tapi pada saat mendidik, ini yang agak berbeda ya. Karena anak satu dengan yang lain sifatnya berbeda. Bagaimana cara kita menangani jangan disamakan saja. Harus ini bagaimana. Jadi sedikit psikologi anak lah, sedikit psikologi anak. Kemudian kira-kira ini latar belakangnya seperti apa. Kemudian bagaimana kita menyampaikan kepada anak ini dengan cara yang berbeda, mungkin dengan yang satu, mungkin juga dengan yang lain, karena pada dasarnya kalau pendidikan itu
ya bukan hanya ilmu terapannya saja ya, ilmu terapannya, tapi lebih pada emosionalnya. Nah, kira-kira seperti itu. Dan Kak Melisa, kira-kira Bang Adiwan di sini nih. Ada yang ingin disampaikan lagi kan nih Kak? Kebetulan langsung lah orangnya. Iya, jadi Bapak dulu ketika SMA Bapak menjadi sosok yang saya kagumi Pak, dan apa ya, menjadi seperti guru, kemudian sosok ayah juga Pak. Terus karena Bapak juga saya bisa fisika Pak. karena galak kali ya. Iya, dulu itu awalnya suatu kebetulan Pak, saya dapat nilai fisika bagus. Kemudian di kelas gitu, saya ingat banget Pak, waktu ngajar di kelas yang di lantai 2 ruang fisika, saya lagi ngobrol sama teman, terus Bapak bertanya, begitu dong, ya kan Melisa? Saya langsung bingung. Sejak itu, oke, besok-besok saya harus bisa nih, harus bisa fisika gitu. Terus jadi apa yang Bapak pelajari itu karena mungkin karena jadi saya suka fisika. Mungkin kalau Bapak ingat itu, saya dulu juga suka bikin rumus sendiri Pak, rumus turunan, terus ini gitu. Ya, maka kreatif itu juga penting ya. Iya Pak. Kreatif nanti setelah Oke. terjun ya. Terima kasih ya Pak Kak Melisa. Iya, makasih. Gimana perasaannya Kak Melisa, bener-bener ketemu lagi akhirnya nih dengan sosok guru mungkin yang pahlawan tanpa tanda jasa, yang mungkin jasanya sudah mulai terlupakan ya Kak ya. Sekarang ketemu lagi, ada nggak Kak pesan-pesan terakhir buat bapaknya sebelum tutup? Perasaan saya ya itu bahagia banget, dan apa ya, kayak surprise, bagi saya surprise banget, nggak nyangka bisa ketemu Pak Adiwan lagi gitu. Terus pesan kesan saya tuh, wah, saya bersyukur bisa ketemu dengan Bapak, semoga Bapak sehat selalu. Amin. Semoga Bapak bisa terus memberikan inspirasi buat siswa-siswa dan anak muda. Amin, amin, amin. Terima kasih Kak. Terima kasih Pak.